Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah bergabung. Perkenalkan, saya Mia Nistiani sebagai moderator perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas sedikit tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang menelaah jurnal perioperatif pada sistem hematologi dengan kasus leukemia. Baik, untuk materinya akan disampaikan dengan rekan kami, yaitu Jihan Saputra. Kepada Jihan Saputra, kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Telaah jurnal. Judul jurnal, efek dari kombinasi propofol anestesi sevoflurane pada fungsi kekebalan pada pasien anak dengan leukemia limfoblastik akut. Penulis jurnal yaitu Nio Di Guo dan Nanan Ding. Waktu penelitian yaitu 30 Agustus 2018 sampai 28 Maret 2019. Penerbit yaitu Departemen dari Pediatri dan Onkologi Rumah Sakit Rakyat Xiangyang nomor 1 Universitas Kedokteran Hubei Xiangyang Hubei 44 1000 Departemen Farmasi Rumah Sakit Pusat Xiangyang. Next. Tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efek dari kombinasi propofol anestesi sevoflurane pada fungsi kekebalan pada pasien anak dengan leukemia limfoblastik akut. Metode penelitiannya itu yang digunakan adalah analisis retrospektif. Next. Hasil dan pembahasan. 1. Prosedur anestesi. Persiapan pra-anestesi semua pasien anak di bawah pergi puasa 4 jam dan 6 jam kekurangan air sebelum operasi. Skopolamin 0,1 mg atau per kilogram dan frometazin 1 mg atau per kilogram diberikan melalui injeksi intramuskular 30 menit sebelum operasi. Sebuah trocar inwelling intravena ditempatkan. Pasien dihubungkan ke monitor untuk memeriksa tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan detak jantung selama anestesi. Induksi dan pemeliharaan anestesi. Anestesia umum diinduksi untuk semua pasien yang menggunakan 4,5 gram atau per kilogram fentanyl, 0,2 mg atau kilogram etomidate, dan 1,0 mg atau kilogram propofol melalui injeksi intravena. Pada kelompok A, setelah indeks pasien sebelum anestesi dicatat, infus propofol dengan target terkontrol dilakukan dengan kecepatan 3 gram per mili. Di grup B, 6 liter per menit, oksigen murni tanpa nitrogen dihirup selama 3 menit menggunakan masker, dan setelah oksimetri nadi pasien SpO2 mencapai 98% atau lebih. Pasien mengambil beberapa napas dalam sebagai diinstruksikan, dan kemudian oksigen dan 4% sevoflurane dihirup dengan kecepatan 6 liter per menit. Anestesi pada kelompok C dipertahankan dengan propofol yang diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan 2,5 mg per kilogram per jam. Dalam kombinasi dengan sevoflurane yang diberikan melalui inhalasi masker pada konsentrasi 1 max ke dalam anestesi berkisar antara 40-60 dalam nilai narkotren untuk ketiga kelompok. Pasien diamati untuk gerakan bulu mata dan pernapasan spontan. Jika perlu, 4,5 gram per kilogram fentanyl diberikan sebagai tambahan. Dan anestesi dipertahankan dengan infus acracurium intravena intermiten dengan kecepatan 5 gram per kilogram per menit. Next. Adalah penyakit klonal ganas sel progenitor limfoid yang ditandai dengan adanya sejumlah besar prolimfosit yang mengganggu produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit baru. Saat ini anestesi atau sedasi diperlukan dalam diagnosis dan pengobatan ALL untuk pasien anak dan remaja.
Analgesia dan sedasi dapat mencegah tekanan emosional yang disebabkan oleh operasi yang menyakitkan, sehingga meningkatkan kualitas operasi. Hasil anestesi dan sedasi termasuk efek pada fungsi kekebalan pasien anak dengan ALL terkait erat dengan prognosis. Moja Videka telah melaporkan bahwa kombinasi anestesi umum epidural dapat secara efektif mengurangi efek fungsi kekebalan sel T pada fungsi kognitif pasca operasi pada pasien dengan kanker esofagus. Dalam penelitian ini, efek anestesi propofol sevofluran gabungan pada fungsi kekebalan pasien anak dengan ALL dieksplorasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemanjuran dan keamanan anestesi, serta prognosis dan tingkat kelangsungan hidup pasien ini. Next. Kelompok A menerima anestesi propofol, kelompok B menerima anestesi sevofluran, dan kelompok C menerima anestesi gabungan propofol, sevofluran. Ada perbedaan yang signifikan dalam data klinis umum seperti usia, jenis kelamin, berat badan, BMI, persentase limfoblast dan prolimfosit, darah putih sel, trombosit, dan imunofenotip di antara ketiga kelompok. Persentase limfoblast dan prolimfosit 30% pada semua kelompok memenuhi kriteria diagnostik ALL. Next. Tingkat serum TGF dan rasio INF-NY atau IL 4 lebih tinggi pada kelompok C dibandingkan kelompok A, menunjukkan bahwa anestesi gabungan propofol dan sevoflurane lebih bermanfaat untuk menekan perkembangan tumor dibandingkan dengan propofol saja. Namun ada batasan tertentu dalam penyelidikan ini. Mekanisme spesifik propofol yang dikombinasikan dengan anestesi sevofluran tidak diselidiki juga. Ukuran sampel harus ditingkatkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran propofol yang dikombinasikan dengan anestesi sevofluran. Sekian dari kelompok 2. Kesimpulannya yaitu kombinasi anestesi propofol, sevofluran lebih kondusif untuk pemulihan aktivitas samset sel T atau B, pengurangan imunosupresi dan penekanan perkembangan ALL dibandingkan dengan propofol saja atau hanya sevofluran. Next. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penyampai materi. Kami buka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, berhubung belum ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, presentasi kami cukupkan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.